warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Konsep Inovasi Pendidikan dan Garapan Inovasi Pendidikan. Dengan saya, Herunisa Dinda Aulia. Selanjutnya, Belinda Rahastia, NPM 0371181097. Dengan saya, Linda Elpriani dengan NPM 0371181098. Dan saya, Amalia Ainurrahma, 0371181008. selanjutnya Ade Ayu. Ade Ayu Lestari, 0331118117. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan mengenai hakikat inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan secara etimologis. Secara etimologis, inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang artinya pembaruan atau perubahan. Jadi, inovasi adalah suatu perubahan menuju ke arah perbaikan. Nah, di sini ada pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu perubahan dalam bidang pendidikan yang dapat memecahkan suatu masalah dalam bidang pendidikan itu sendiri. Nah, inovasi pendidikan ini dapat berupa suatu ide, barang, metode, penemuan baru yang dapat memecahkan suatu permasalahan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan sendiri ada 8 poin. Yang pertama, lebih nyatanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar. Yang ketiga, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan. Yang keempat, lebih efektif sistem penyajian. Yang kelima, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang keenam, lebih dihargai unsur kebudayaan nasional. Yang ketujuh, lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional. Dan yang terakhir adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Ayu Lestari, tentang manfaat. Terima kasih Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat inovasi pendidikan. Nah, kalian ada yang tahu manfaat inovasi pendidikan itu apa? Nah, manfaat inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu dalam memecahkan persoalan pendidikan yang dihadapi itu banyak dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang. Nah, berbagai bidang penerataan pendidikan meningkatkan mutu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan relevansi pendidikan. Nah, di sini ada divisi inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan yang ada di tanah air ini. Nah, contohnya itu apa? Contohnya inovasi antara lain program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rekap, pembelajaran kontekstual atau conceptual learning, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang kedua itu inovasi sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas atau unggul maupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisien dan sebagainya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau input. Ya, dan yang terakhir, meningkatkan kelulusan atau output. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan telah mengakibatkan kemajuan di bidang teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, demografi, sosial, dan kultural. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan sekaligus bertambahnya pendidikan. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif, menuntut tersedianya secara pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat, maka dengan inilah pula sekarang bermunculan sekolah-sekolah favorit, sekolah plus, dan bahkan sekolah unggulan. Yang keempat, kurang sesuainya antara pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Linda. Baik, terima kasih Belin. Selanjutnya ada bidang garapan inovasi pendidikan. Bidang-bidang inovasi pendidikan berdasarkan komponen yang ada dalam komponen keseluruhan sistem pendidikan, yakni diantaranya ada menyangkut peserta didik, tujuan pendidikan, isi bahan ajar, media pelajaran, fasilitas pendidikan, metode dan teknik komunikasi, struktural, tata laksana, hasil-hasil pendidikan, situasi belajar, mengajar, dan sebagainya. Nah, di dalam slide tersebut ada menurut Santoso et Hamijoyo, dari bidang-bidang tadi dapat diperinci lebih jelas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bidang peserta didik atau pelajar. Menurut bidang peserta didik atau pelajar yaitu jenis kelamin, umur, motivasi, pendidikan kelompok ajar, atau disebut learning group, kemampuan, sifat ajar, atau disebut intelektual atau keterampilan praktis, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang tujuan pendidikan. Bidang tujuan pendidikan yaitu yang pertama ada tujuan untuk kapasitas pribadi, kedua ada tujuan sosial, ketiga ada tujuan ekonomis, dan keempat ada tujuan pendidikan, yang terakhir ada sarana dan cara untuk merumuskan tujuan pendidikan. Yang ketiga ada isi pelajaran. Isi pelajaran yaitu ada jenis pelajaran, efek atau dampak yang diharapkan dari bahan pelajaran, kapasitas anak didik, bidang dan struktur ilmu pengetahuan, kegunaan, tingkat kemampuan, dan derajat spesialisasi. Yang keempat ada media pelajaran. Media pelajaran contohnya seperti media cetak, proyeksi, audiovisual, media elektronik, barak dan alat praktek, alat percobaan dan penelitian. Yang kelima ada fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yaitu menyangkut dengan semua sarana dan prasarana. Yang keenam ada metode dan teknik komunikasi, di mana interaksi langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh ada hasil pendidikan. Hasil pendidikan itu yang sesuai dengan rencana dan tidak direncanakan. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh inovasi pendidikan. Yaitu yang pertama ada pembinaan personalia, yang kedua ada banyaknya persoalan dan wilayah kerja, yang ketiga ada fasilitas fisik, yang keempat ada penggunaan waktu, yang kelima ada perumusan tujuan, yang keenam ada prosedur, yang ketujuh ada peran yang diperlukan, yang kedelapan ada wawasan dan perasaan, yang kesembilan ada bentuk hubungan antar bagian, yang 10 ada hubungan dengan sistem lain, dan yang ke-11 ada strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami memiliki 2 pertanyaan untuk dijawab oleh teman-teman dalam Fordis yang akan disampaikan oleh Amalia. Yang pertama, berikanlah contoh garapan inovasi pendidikan yang telah dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang hakikat pendidikan? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.